warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini nama saya Regil Mesya Brendaris. Di sini saya sebagai moderator dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Agit sebagai pemateri, ada Bilkis data analisis, ada Renada sebagai notulen. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekonomi. Bagi kalian, apa sih itu ekonomi yang masih bertanya-tanya? Nah, di sini kita akan memperjelaskan apa itu ekonomi. Oke, mari kita mulai aja. Terima kasih, Dia. Ya. Sebelum membahas tentang globalisasi ekonomi, kita cari tahu dulu apa itu globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya suatu ke ruang lingkup dunia. Kata globalisasi adalah serapan dari kosakata bahasa Inggris, yaitu globalization. Secara harfiah, globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya suatu hal yang mendunia. Hal di sini dapat diartikan sebagai teknologi, informasi, pemikiran, dan gaya hidup masyarakat. Nah, karena kita sudah tahu apa itu globalisasi, kita lanjut ke globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai proses menyatunya kegiatan ekonomi antar negara yang terjadi di dunia. Globalisasi ekonomi terjadi pada era perdagangan bebas. Jadi perdagangan antara satu negara dan negara lainnya itu tanpa ada hambatan. Pada era ini, globalisasi itu perdagangannya, hambatannya itu bea masuk, bea impor, larangan impor, kuota, subsidi, itu semuanya dihilangkan. Dan fenomena ini terjadi karena berkembangnya teknologi, informasi, dan teleportasi dengan sangat pesat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang globalisasi ekonomi, berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, teknologi berkembang dengan pesat. Yang kedua, meningkatnya intensitas masalah global yang menyedot perhatian dunia. Yang ketiga, munculnya ketergantungan terhadap produksi ekonomi dan pasar di negara-negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. Dan yang keempat, terjadi interaksi yang bersifat kultural dan melintasi budaya antar negara yang menanyakan beragam hal baru. Ada sebagian orang yang melihat globalisasi ekonomi adalah hal yang negatif, tapi ada juga yang melihatnya sebagai hal positif. Menurut kalian gimana nih, positif atau negatif? Nah, kalau masih bingung, kita lihat dulu positifnya sama negatifnya. Positifnya, itu globalisasi ekonomi dapat menstimulus tumbuhnya perekonomian di suatu negara. Yang kedua, lebih terbukanya investasi di kancah internasional. Yang ketiga, mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh. Yang keempat, pendapatan yang meningkat di negara-negara berkembang. Yang kelima, variasi komoditas barang dan jasa meningkat. Dan yang terakhir adalah membuat negara mampu bersaing di pasar global secara lebih efisien. Kalau dampak negatifnya, itu menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi, mengakibatkan kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan terjadinya kerusakan lingkungan, juga kesenjangan pendapatan, dan juga menurunnya level keamanan di era pekerjaan. Nah, ini semua yang saya jelaskan itu secara umum, secara internasional. Tapi pengaruh di perekonomian Indonesia itu apa gitu? Nah, jadi di tanah air ini sekurangnya ada 4 faktor, ya mohon maaf, sektor yang didampak langsung oleh globalisasi ekonomi, yaitu tenaga kerja, investasi, impor, dan ekspor. Selain keempat sektor tersebut, fenomena globalisasi ternyata juga dapat mengubah perilaku para pelaku dari produksi ekonomi. Nah, yang positifnya itu meningkatnya kompetitif di industri tingkat nasional. Tapi kalau negatifnya itu sektor ekonomi tradisional itu ditinggalkan oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong untuk
bermigrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern. Akibatnya, banyak pasar tradisional kini lebih sepi. Dan itu saja pembahasan dari saya. Lanjut ke Detis. Nah, oke, akhirnya sampai juga nih di sesi tanya jawab. Karena kita udah melihat apa sih itu ekonomi, ya kan, atau mendengarkan penjelasan dari Agi tadi. Untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya dong. Kebetulan, nah, Richard. Bilkis. M-nya apa ya? Ada mau pistol tembak. Tadi ini apa ya? Contoh globalisasi ekonomi di masa sekarang, masa ini abad 21. Apakah Mainan. Terima kasih. Aduh. Jangan nakal. Globalisasi di bidang ekonomi saat ini ya? Yang pertama di bagian produksi itu karena itu kayak tarif biaya masuk ke negara tersebut ke suatu negara bisa dibilang murah. Itu pinjaman atau investasi bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Lalu di dalam tenaga kerja, para tenaga kerja yang bekerja di negara lain mendapatkan pendapatan yang masih tergolong rendah. Contohnya seperti tenaga kerja asing di Indonesia, ini adalah seorang buruh kasar dan staf profesional yang memiliki banyak pengalaman kerja. Lalu di bagian jaringan informasi itu semua informasi yang didapat lebih akurat dan cepat. Oke, terima kasih Kak Bilkis. Aman. Tadi kita bahas globalisasi nih. Nah, apa sih dampaknya kalau kita nggak ngikutin arus globalisasi? Oh my God. Apa yang udah jawabannya juga catat ya. Jadi kan dampak Apa yang bakal terjadi kalau misalnya kita nggak ngikutin arus dari globalisasi? apa yang akan terjadi itu kayak budaya Yang ngikutin apa yang nggak ngikutin? Tadi ngomong ngikutin. Nggak ngikutin arus dari globalisasi. dampaknya itu kayak budaya kita semakin tertinggal dan budaya luar banyak juga yang tidak bisa disaring atau dicegah sehingga pengaruh buruk dapat masuk.
internasional itu seperti apa sih? Tadi pertanyaannya adalah pandangan ekonomi global terhadap dunia. Tadi kan yang tanya pandangan ekonomi global terhadap dunia ya. Itu pandangan itu membuka mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional, mendorong ekonomi dunia terus tumbuh secara menyeluruh. Masih ada yang ingin bertanya? Wah saya. Dalam pengetahuan serta teknologi, bagaimana contoh terjadinya globalisasi? Makasih. Tadi pertanyaannya pengetahuan. Bentar. Dalam pengetahuan serta teknologi, bagaimana contoh terjadinya globalisasi? Boleh. Ya berusaha orang. Dalam bidang teknologi dan pengetahuan kan ya, itu contohnya itu kita mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi serta mendapat kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial. Dan kalau misalnya dalam pengetahuan itu kita bisa mencari tahu melalui internet. Terima kasih. Gitu aja. Oke, sekian presentasi kali ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.